semuanya, perkenalkan nama aku Putri Veronica Amelia Sinurat dengan NPM 221063 Di sini akan membahas sedikit mengenai kriminologi. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi yang diampu oleh Ibu dosen Hana Farida SH.MH. Untuk itu, mari kita ke penjelasannya. Sebelum membahas kriminologi lebih jauh, kita perlu tahu sedikit mengenai sejarah kriminologi. Penasaran? Yuk kita bahas! Jadi, istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Prancis pada tahun 1879. Sebelumnya, istilah yang banyak dipakai adalah antropologi kriminal. Asal mula perkembangan kriminologi berasal dari penyelidikan C. Lombroso. Penemuan yang tanpa disengajanya merupakan suatu karya agung di lapangan kriminologi di kemudian hari. Bahkan, Lombroso dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana di samping Carrasque Beccaria yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian, kriminologi dikembangkan pada akhir abad ke-18 ketika berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan mempertanyakan kekejaman, kesewenang-wenangan, dan inefisiensi dari peradilan pidana dan sistem penjara. Selama periode ini terdapat tokoh-tokoh reformis seperti Cesare Beccaria di Italia, Sir Samuel Romilly, John Howard, dan Jeremy Bentham di Inggris yang semuanya mewakili apa yang disebut sekolah klasik kriminologi. Dengan tujuan utama mereka adalah untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk mengamati prinsip nulla poene sine ege atau proses hukum, mengurangi penerapan hukuman mati, dan yang terakhir untuk memanusiakan lembaga permasyarakatan. Seperti diketahui, hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat dan dengan cara yang sangat mengerikan terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan. Untuk itu, Beccaria mengajukan 8 prinsip yang menjadi landasan untuk menjalankan hukum pidana, hukum acara pidana, dan proses penghukuman. Yang kemudian prinsip-prinsip Beccaria ini diadopsi dalam Undang-Undang Napoleon yang lebih dikenal dalam bentuk asas-asas hukum, yaitu kepastian hukum, persamaan di depan hukum, keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman. Nah, masuk ke dalam apa sih kriminologi itu? Mari kita kutip beberapa pendapat dari para ahli. Menurut Topinard, kriminologi secara harafiah berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Ada juga menurut ahli Sutherland, kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan pengertian dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat. Adapun Bonger memberikan arti kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas, yang kemudian Bonger membagi kriminologi menjadi 2, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Nah, kriminologi murni yaitu mencakup 5 hal. Di antaranya ada antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat atau somatis. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat itu dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apa, dan apakah ada hubungan antara suku, bangsa dengan kejahatan, dan seterusnya. Dan yang kedua ada sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang harus dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada psikologi kriminal,
ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Dan yang selanjutnya ada psikopati dan neuropatologi kriminal, ialah pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Dan yang terakhir ada penologi, ialah ilmu tumbuh dan berkembangnya hukuman. Yang selanjutnya ada kriminologi terapan, ada 3 yaitu hygiene kriminal, ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan undang-undang, jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang kedua ada politik kriminal, ialah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Manakala disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi, tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Dan yang terakhir ada kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang merupakan suatu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, tentang teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan kejahatan. Nah, selain Shatterland tadi, adapun Bonger membagi kriminologi menjadi 3 cabang ilmu sebagai ruang lingkup kriminologi. Yang pertama ada sosiologi hukum, yang menyatakan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan adalah hukum. Di sini, manakala melakukan penyelidikan suatu tindak pidana, harus ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana. Dan yang kedua, ada etiologi kejahatan, yang merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama. Dan yang ketiga, ada penologi, pada dasarnya yaitu ilmu tentang hukuman atau sanksi. Namun, Shatterland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha serta pengendalian kejahatan baik represif ataupun preventif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam objek studi kriminologi. Yang pertama yaitu ada perbuatan yang disebut kejahatan. Sudah pasti ada kejahatan dalam suatu tindak pidana atau tindak kriminal. Yang kedua adalah pelaku kejahatan, yaitu yang melakukan kejahatan, dan studi terhadap pelaku ini tujuannya untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Tujuannya untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan dan membahayakan masyarakat luas. Akan tetapi, undang-undang belum mengatur, serta berdasarkan studi ini bisa dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi. Kriminalisasi yaitu muncul tindak pidana baru, dekriminalisasi yaitu penghapusan tindak pidana, dan depenalisasi yaitu dihilangkannya sanksi pidana pada satu delik. Nah, sejalan berkembangnya aliran-aliran dalam kriminologi, ada teori-teori kriminologi yang masih relevan untuk dipelajari. Di antaranya ada 8. Yang pertama, teori asosiasi diferensial. Teori ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, seperti melihat, dipelajari, dan dilakukan. Tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Jadi, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Yang kedua, ada teori anomi. Istilah anomi diperkenalkan oleh Emil Durkheim yang diartikan sebagai satu keadaan tanpa norma. Karena keadaan tanpa norma tadi, jadi semua perilaku kejahatan atau hal-hal yang di luar dari norma dianggap biasa dan tidak ada teguran, maka dianggap tidak salah atau bisa saja dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan lumrah bagi masyarakat yang kemudian hal tersebut memasyarakat dan dianggap bukan melanggar hukum. Yang ketiga ada strain teori atau teori tegang. Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang selalu melanggar hukum, norma-norma,
dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui saluran atau cara yang tidak legal. Akibat dari teori tegang ini, memandang manusia yang pada dasarnya baik, tetapi karena kondisi sosial menciptakan tekanan atau stres, dan ketegangan ini pada akhirnya menjadi suatu hal yang menimbulkan kejahatan. Selanjutnya ada teori social control. Seorang ahli Travis Hirschi berpendapat bahwa kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Jadi menunjuk pada pembahasan delinkuensi atau penyimpangan dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel seperti yang bersifat sosiologis antara lain yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Selanjutnya ada teori labeling atau label dari segi pandangan pemberian nama, yaitu sebagai sebab utama kejahatan yang dapat dijumpai dalam pemberian label atau nama oleh masyarakat kepada anggota atau individu masyarakat tertentu. Kemudian berdasarkan persepsi ini, pelanggaran hukum tidak bisa dibedakan dari masyarakat yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Jadi misalnya terdapat seorang anak yang dia sama sekali tidak biasa untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi karena dikatakan dia adalah sebagai orang yang seperti itu, atau dilabelkan dan dinamakan sebagai suatu penjahat A, atau seperti contohnya si Budi merupakan orang yang suka tawuran, maka karena itu dia melakukan tawuran atas dasar orang-orang yang melabeli dia sebagai seseorang yang suka tawuran. Selanjutnya ada teori-teori sendiri atau the self theories, yaitu tentang kejahatan menitik beratkan pada penafsiran atau interpretasi individu yang bersangkutan dengan menjajaki pendapat tentang bayangan sendiri dan penyimpangan. Edward Wells berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji, mengesahkan, dan menyatakan apa tentang dirinya. Menurut Sigmund Freud, psikologi analitik adalah teori yang mana menghubungkan antara delinquent atau kejahatan dan perilaku kriminal dengan suatu konsign atau hati nurani yang baik. Dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah, atau justru sebaliknya, yaitu dia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Selanjutnya, teori rancangan patologis. Ada seorang ahli yaitu Herbert Quay yang mengemukakan teori kriminalitas atau patologi ini didasarkan pada observasi bahwa banyak kejahatan yang nampak memberikan seseorang perasaan gempar atau getaran hati atau sensasi yang menurut beliau kriminalitas merupakan manifestasi banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan atau perubahan pola stimulasi si pelaku. Selanjutnya ada teori pilihan rasional. Ahli yaitu Gary Becker menegaskan bahwa akibat pidana merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh para pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya. Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non-kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diproses melalui peradilan pidana. Kemudian teori yang terakhir yaitu juvenile delinquency. Menurut Kartini Kartono, yaitu perilaku jahat dursila atau kejahatan, yaitu kenakalan anak-anak muda atau remaja yang mana merupakan gejala sakit patologi secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tersebut menjadi perilaku yang menyimpang. Nah, setelah mempelajari teori-teori kriminologi yang menjadi penyebab suatu kejahatan, maka perlu juga adanya upaya untuk mengatasi kejahatan. Nah, upaya yang dapat dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua,
Yang pertama ada upaya preventif, yaitu sebelum terjadinya kejahatan, dan yang kedua ada upaya represif, yang mana sesudah terjadinya kejahatan. Masuk ke dalam upaya preventif, yang mana upaya ini merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai kejahatan terjadi di dalam masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pembinaan, pendidikan, dan penyadaran kepada masyarakat umum. Upaya pencegahan ini dapat berhasil apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum telah mencapai tingkat yang tinggi dan mendalam sehingga mampu memahami setiap hak dan kewajiban. Nah, upaya preventif ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dengan tujuan menanamkan rasa tanggung jawab dan memperluas wawasan sehingga mempengaruhi cara pikir atau mindset. Dan yang kedua, ada memberikan penyuluhan hukum melalui penerangan atau media komunikasi dengan tujuan mempertinggi kesadaran hukum bagi masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat dan memberikan penerangan hukum serta pendekatan budaya kepada masyarakat secara umum. Nah, selanjutnya kita masuk ke upaya represif. Upaya ini merupakan tindakan untuk memperbaiki perilaku kejahatan dengan memberikan hukuman yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Upaya ini juga bersifat penindakan hukum dan demi keamanan dalam masyarakat agar keseimbangan masyarakat yang telah terganggu dapat dipulihkan kembali. Maksud dari upaya ini juga adalah untuk pembinaan pelaku kejahatan, tindak pidana dalam lembaga permasyarakatan. Upaya preventif lebih diutamakan karena menanggulangi kejahatan lebih baik daripada menghukum pelaku sebab dapat mengurangi dan menghindari terjadinya korban atas tindakan kejahatan. Nah, kita sudah selesai membahas apa itu kriminologi, yang di dalamnya kita sudah membahas mengenai sejarah kriminologi, apa itu kriminologi, teori-teori kriminologi yang menjadi penyebab, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya kriminal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan penafsiran ataupun perkataan serta yang lainnya. Semoga video ini dapat berkenan diterima oleh teman-teman semua dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.